Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Satu perikop. Tadi khotbah pertama beda. Nah, ini beda. Tadi khotbah pertama bukan ini. Oh, ini agak beda sedikit, enggak salah. Saya tanya Pak Agus. Pendeta Agus, gimana bisa beda khotbah? Oh ya, sudah. Baik. Bapak Ibu Saudara, kita buka Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Sudah lama Bapak Ibu Saudara? Kita baca secara bergantian ya, bergantian. Baik. Judulnya di sana, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebentar. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Dasarku yang baik belajar pada hal saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu." 21. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar kata itu, dia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengarkan itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 1, 2 ya. Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. Puji Tuhan. Ini fakta. Ini bukan dongeng Bapak Ibu Saudara. Ini dialog. Orang kaya muda ini dialog dengan Tuhan Yesus. Dan dia berkata tadi apa? Yesus yang baik, apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus menjawab, "Jangan katakan aku baik." Kenapa Yesus katakan demikian? Kan Yesus itu kan orang baik, juru selamat, penebus dosa umat manusia. Itulah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus. Hanya Bapa di surga yang baik. Dikatakan di sini, "Jangan katakan aku baik." Tapi Yesus, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu adalah bukti kerendahan hatinya. Maka Bapak kita adalah orang yang rendah hati, tidak sombong. Makanya dikatakan dalam Amsal, Tuhan sangat benci kepada kesombongan. Jijik. Tidak ada di surga kesombongan. Karena dosa kesombonganlah, maka ada dosa, yaitu dari malaikat timur itu. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Dia kesombongannya. Karena dialah yang memimpin, yaitu umat. Bukan umat, malaikat itu untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah. Dia adalah pujian, dia adalah junjanya lah ya. Dia yang membawa. Timbullah di hatinya. Kalau kita baca di firman Tuhan, isi saya. Timbullah di hatinya. Kenapa bukan saya yang puji? Kenapa bukan saya? Kan melalui saya semua uning-uningan, semua remaja, semua musik, semua pujian penyembahan saya yang mengapa? Memerintahkan. Kenapa tidak saya Tuhan lihat? Tuhan itu melihat apa yang di hati sekalipun tidak diungkapkan. Manusia tidak bisa melihat hati, hanya melihat yang dipandang mata. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu itu. Itulah timbul kesombongan. Dan Tuhan jatuhkanlah ke bumi. Dan itulah yang menggoda kita, yang mengganggu supaya manusia jangan percaya kepada Tuhan supaya sombong, jangan rendah hati. Maka di surga itu tidak ada kesombongan. Rendah hati. Itulah dosa pertama. Makanya Yesus mengatakan, "Jangan katakan baik,
kita juga harus tetap rendah hati. Amin. Jangan kita meninggikan diri kita. Sekalipun orang melihat kita faktanya, kita baik, kita suka memberi, kita suka berkorban, ada yang memuji kita. Langsung kita bilang, bukan karena aku, semua karena aku. Jangan puji saya, puji Tuhan dong. Kalau engkau memuji aku akan sombong nanti, lupa diri, sehingga saya tidak menginjak tanah seperti terbang melayang-layang di surga. Itu. Jadi jangan kita harus berkata, puji Tuhan, jangan puji saya. Sama dengan Petrus yang di pintu gerbang Allah ada yang sakit, di pintu gerbang Allah yang lumpuh. Dia minta-minta, maka dia meminta sedekah uang. Bisa mengatakan, emas dan perak tidak ada samaku, dalam nama Tuhan Yesus berjalan. Maka dia bersyukur, menyembah. Jangan sembah saya sama seperti engkau, sembahlah Tuhan. Paulus juga begitu, jangan. Ketika dia berdoa kepada yang harusnya sembuh, bahkan bayangannya aja sembuh orang. Gitu. Tapi dia bilang, jangan sembah aku sama seperti engkau, hanya Tuhanlah kita sembah dan kita tinggikan. Ini pemuda ini ada kesombongannya. Kenapa saya katakan begitu? Dia katakan, Yesus mengatakan begini, kalau begitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ibumu. Maka kemudian berkata, sejak dari mudaku aku sudah lakukan itu. Ini munafik. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan hukum Taurat. Tak ada pun. Makanya datanglah hukum kasih untuk menyempurnakan hukum Taurat itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu dan kalbumu, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang menyempurnakan hukum Taurat itu dari 10 itu. Tapi dia berkata, dari sejak mudaku sudah melakukan itu. Ini sudah kesombongan. Merasa dia sudah melakukan semuanya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Ada 10 hukum Taurat yang Musa itu. Tidak bisa. Hanya hukum kasihlah yang bisa. Ini. Jadi yang pertama, saudara, kenapa orang itu suka masuk surga? Tidak karena kesombongan. Mari kita tetap rendah hati di tempat jemaat Tuhan, di tempat ini tetap rendah hati. Amin. Jangan pernah kita arogan, jangan pernah kita tinggi hati, congkak. Dikatakan dalam Amsal pasal 18 ayat 1, awal daripada kehancuran adalah kesombongan. Kerendahan hati adalah mendahului kehormatan. Mari kita belajar seperti Yesus rendah hati. Yesus ketika dia disalibkan, Taman Getsemani berdoa sampai menitikkan darah. Doanya di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Bapa, kalau boleh cawan ini lalukanlah daripadaku. Tapi jangan kehendakku, melainkan bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tapi kehendak Bapa lah yang. Inilah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus. Tidak ada kesombongan. Bukti kerendahannya supaya kita diselamatkan. Melalui Yesuslah. Melalui hukum Taurat tidak bisa. Makanya tadi ini sejak masa mudaku. Karena tidak bisa manusia itu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, maka datanglah Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu supaya kita diselamatkan. Hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Maka Yesus mengatakan, mari kita tetap rendah hati. Amin. Amin. Jangan seperti orang kaya ini sombong. Tidak masa mudaku. Manusia itu sejak lahir sudah betul. Tak seorang pun yang benar dikatakan dalam Roma
semua telah kehilangan kemuliaan. Roma 8:3. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kita adalah dosa keturunan sudah ada dalam diri manusia itu. Dari Adam, dosa nenek moyang, dosa keturunan. Maka jika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, dosa nenek moyang itu dosa diputuskan oleh darah Yesus. Tidak ada lagi dosa keturunan itu, tidak ada lagi dosa nenek moyang itu dari Adam itu dan Hawa. Tapi dosa apalah yang kita lakukan? Dosa perbuatan kita. Itulah yang kita lakukan dan kita minta ampun. Tuhan hapuskan semua dalam setiap dosa kita. Oleh karena itu, kenapa orang susah? Orang kaya ini susah masuk surga. Sulit sekali, bukan berarti tidak bisa masuk surga. Bukan berarti saya katakan tidak ada orang kaya masuk surga. Oh, Abraham orang kaya, bapak kita, bapak orang percaya. Yakub orang kaya. Banyak. Zaman PLI itu orang kaya. Murid-muridnya orang kaya, penjala ikan. Petrus, pengusaha ikan, nelayan. Jadi jangan sampai ada hamba Tuhan berkata, ya itu orang kaya itu dan tidak surga itu. Loh, jangan dulu langsung menghakimi kita. Gak boleh menjudge mereka. Banyak orang kaya yang takut Tuhan. Banyak orang kaya yang setia, yang taat kepada Tuhan. Tapi sedikit. Ini suka dibilangnya, suka. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama kita tinggalkan kesombongan. Amin. Banyak contoh di Alkitab orang yang Daud itu orang yang rendah. Raja Daud itu ketika dia mengalahkan Goliat, raksasa itu, orang Filistin itu, bersorak-soraklah semua, yaitu bangsa Israel, dan bernyanyi. Sehingga adalah lagu sekolah minggu. Waktu Daud tewaskan Goliat, kedengaran Israel nyanyi. Daud hanya menang beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksana. Inilah yang membuat Raja Saul telinganya isi, sehingga dia ingin mengkudeta, ingin membunuh menantunya. Dan kenapa? Karena dia mengalahkan lebih banyak berperang, berlaksa-laksa. Cuma Saul cuma beribu-ribu. Karena nyanyi anak-anak datang lagi berang-berang di istana, makin isi lah dia. Aduh, timbullah kesombongan kan. Ini baru anak kemarin ini, menantu anak kemarin, kurang ajar ini. Ini nanti yang menggantikan saya ini. Dia merencanakan membunuhnya sampai 3 kali mau dibunuh, tapi Tuhan luputkan. Putih kerendahan hatinya apa? Raja Daud ketika dipuji-puji, bukan karena aku, lihat kamu membawa dengan tombak dan lembing, tapi aku datang membawa dengan atas nama Tuhan Allah, mengalahkan engkau. Seperti kataku itulah, aku akan membawa tubuhmu itu dimakan burung atas nama Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena nama Tuhan Allah. Kalau ada kesombongan bagi dia, bisa dia ngomong, singa aja udah mencari, mengembang domba-domba, singa kurang cabi, beruang kurang cabi, kamu apa lagi? Bisa ingat sombong, tapi tidak ada kesombongan dalam diri darah. Sekarang banyak hamba Tuhan yang kata ada firman Tuhan dalam Matius 7:1. Aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, enak engkau berbuat kejahatan. Kenapa hamba Tuhan ini tidak masuk ya? Nurani Tuhan dengan luar biasa. Mungkin karena ada dosa kesombongan dalam diri mereka. Bisa mereka menjadi sombong. Aku hebat. Kalau saya berdoa kepada yang sakit sembuh, aku kenal yang akan saya sembuh. Katakan aku hebat. Ketika aku berubah terjadi buat lupa diri, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita berkata seperti dalam Zakaria 8:8, bukan karena kuat dan gagahku,
semua karena kuat dan roh Tuhan. Itulah bukti kerendahan kita. Jika kita sehat dan kuat, jika kita bisa melayani hari ini, jika kita bisa beribadah hari ini, boleh kita makan dan bekerja, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Cuma kita berkata, oh saya kan olahraga tiap pagi, lari-lari keliling-keliling gereja. Lari-lari saya, tidak hanya itu, saya kan jaga pola hidup, makan empat sehat lima sempurna, barang saya tidak makan, ku jaga pola makanku. Tidak hanya itu, herbalain ku makan, rempah-rempah sayur-sayuran, semua ku jaga, yang lemak-lemak, yang daging-daging, yang kolesterol ku jaga semua. Itu karena itu aku sehat. Itu sudah meninggikan diri. Kita harus berkata, saya boleh sehat dan kuat hari ini karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Karena kebaikan Tuhanlah saya bisa kuat, saya bisa sehat, saya bisa melayani, saya bisa bekerja, dan saya bisa tidur nyenyak dan bangun pagi karena kasih setia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada di sini kita meninggikan diri, sombong, arogan. Ketika kita dipuji, kita akan kembalikan segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Contoh, wah kamu pintar sekali kok ya. Wah, gitu. Kalau gitu saya undang saya kok bersedia terus. Oh pintar sekali kau main musik. Wah, pintar sekali Wil ya. Ketika kau Wil, hatiku tersentuh, jiwaku melayang ke surga, rohku melayang ke surga. Kalau enggak saya ujian, dia ujian mati doyo yang dalam nama Yesus bangkit surganya doyo. Biarlah roh kalau bukan saya nanti doyo semua itu. Gak boleh. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan ada puji dong saya, puji. Kalau bukan saya tidak belakang di situ, kalau nggak saya di belakang jemaat itu tidak berkembang itu, tidak akan maju itu gereja Tuhan itu. Nah ini iblis akan memasukkan dosa kesombongan. Dan saya percaya jemaat Tuhan di sini orang-orang yang rendah hati, berkat Tuhan akan melimpah. Amin. Orang yang rendah hati itu selalu membutuhkan Tuhan, tidak pernah menjauh dari Tuhan, selalu memerlukan Tuhan. Aku perlu engkau Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Jangan engkau tinggalkan aku berjalan sendiri akan menjauh daripadamu. Dia akan berkata seperti Daud, jangan engkau tinggalkan rohmu daripadaku, tetaplah rohmu di dalamku, sehingga aku tetap rendah hati. Amin. Mari kita tetap rendah hati. Orang kaya ini rendah hati, sombong. Sama dengan Lazarus ketika dipanggil Tuhan. Orang kaya itu orang sombong kan? Dia pergi ke rumahnya minta makan dan minum, gak dikasih, gak ada peringkat kemanusiaan, gak ada kasih, gak ada. Jadi yang dimakan Lazarus apa? Rempah-rempah dari makanan anjing itu. Selama hidupnya dia tidak pernah kasih peduli, sombong, arogan. Maka dia ketika dipanggil Tuhan, dia turun ke jurang. Tapi Lazarus di pangkuan Bapa Abraham. Rendah hati. Mari kita tetap rendah hati setiap hidup pribadi kita. Hamba Tuhan pendeta juga harus rendah hati. Ketika itu rapi dipakai Tuhan, ketika ada memuji kita katakan bukan karena aku, semua karena Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang kaya ini suka masuk surga? Yesus mengatakan, dikatakan tadi di sini, kalau begitu juallah harta milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, datanglah kepadaku, maka engkau akan menerima kerajaan surga dan ikut. Apa yang terjadi setelah? Ketika dialog ini terjadi, kan dia orang kaya, sangat kaya di negeri, sangat kaya. Ini bukan kaya biasa ini, saudara. Kaya raya. Kalau kita kasih ilustrasi lah,
Siapa yang terkaya di sini? Itulah dia. Punya hotel, punya perusahaan, punya mobil, punya semua ada. Tapi ketika Tuhan mengatakan seperti itu, juallah itu, berbagi-bagilah kepada orang yang miskin, yang kekurangan. Sedihlah hatinya. Dia berkata, mendengar perkataan itu, dia menjadi sangat sedih. Dia sangat kaya. Lalu Yesus mengatakan, sukar sekali orang yang beruang masuk kerajaan Allah. Bahkan kasihlah umpan. Sukar sekali seorang lubang jarum masuk ke unta daripada orang kaya. Kenapa itu, saudara? Karena orang kaya itu hatinya terikat kepada harta. Di mana harta berada di situ hati berada. Tidak ada yang itu. Hatinya terikat kepada hartanya, kepada harta miliknya, kepada uangnya. Karena dia lupa semua kekayaan harta yang dia miliki, semua karena Tuhan yang memberkati dia. Dia lupa bahwa apa yang lakukan itu, bisnis usahanya itu, semua skill bisnisnya itu, Tuhan yang memberikan keberhasilan, bukan karena kehebatannya. Dia lupa itu, sehingga dia terikat kepada harta duniawi itu, terikat kepada harta, kepada mamon, kepada hartanya. Dia sekali melepaskan kekayaan dunia, melepaskan harta miliknya, melepaskan semua yang dia miliki. Ada kan orang kaya dulu, ilustrasi dikasih Tuhan Yesus. Hai jiwaku, bersenang-senang naik kau. Tidak ada nunggu harta semua bertahun-tahun, ribu tahun tidak akan habis. Yesus mengatakan, hei orang kaya bodoh, malam ini aku akan mengambil nyawa. Kemana harus? Karena dia terikat kepada hartanya, kepada mamon. Kenapa? Karena harta dan kekayaan itu tidak menjadi keselamatan. Ketika kita dipanggil Tuhan, apakah kita bawa itu? Tidak bisa kita bawa, cuma 2 kali 3 yang kita bawa. Itu mungkin kita tidak tahu itu. Seperti anak saya, tahu kan? Anak saya baru sebulan masuk Tuhan. Dia nggak tahu cuma itu, 2 kali 3 itu aja lah. Nggak bisa dibawa harta apapun. Karena harta itu tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin kebahagiaan dan keselamatan kekal. Maka kita jangan terikat kepada harta duniawi, kepada harta kita. Jangan sampai, wah, kayaknya saya supaya jangan cuci orang ini, di bank juga dicuci orang lah, dibobol. Aku tahu lah banknya. Jadi juga ada uangnya bank. Jadi kamarnya ditutup, harus cuci kamar ini. Nggak selalu bisa lah masuk ke sana. Kenapa? Harus lapor dulu, karena di situ bantalnya itu uangnya. Jadi nggak boleh hilang ini. Ketika dia tidur, nggak bisa tidur. Sekalipun uangnya bantal, dia tidur gelisah, resah dan gelisah. Kenapa? Dia pikir lagi, nanti kalau ada orang masuk ke kamar ini, dia ambil bantal ini, mintalah bantalnya tuh, aku lupa lagi, pura-pura lupa saya juga, Tuhan, aku kasihlah bantal, ternyata uang semua. Gelisah dan gelisah dia tidur. Sampai bermimpi-mimpi dicuri uang lah, dicuri orang lah bantalnya itu. Coba ya. Bermimpi dicuri orang, sampai kemudian, aduh, bantalku di mana? Bantalku, uangku di mana? Uangku. Ternyata mimpi katanya. Coba bayangkan, kan terikat kepada harta. Uang itu akar dari kejahatan, dikatakan dalam Yakobus. Jangan sampai kita terikat kepada uang. Itulah pembuat kejahatan. Banyak orang gara-gara harta kekayaan sampai menjual imannya. Faktanya kan sudah kita lihat ya. Faktanya sudah kita lihat banyak sekali. Gara-gara harta, gara-gara
Coba, ini dan suaminya. Sampai dia jual rumah, kan? Coba bayangin. Karena ada lagi juga. Ada lagi artis itu yang ke Jenderal Bintang 3 yang di Sumatera. Orang Batak. Iya kan? Aku kasih tahu siapa namanya? Bella Safira. Aduh. Harta. Gara-gara harta dan bisa menjual imannya. Menjual Yesus. Dia tidak yakin dan percaya bahwa Yesuslah harta kekayaan selama-lamanya. Yesus Kristuslah yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Itulah harta kita yang abadi. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini, gara-gara harta. Amin. Gara-gara uang, gara-gara pekerjaan, tinggalkan Tuhan. Karena banyak yang tawarkan sama kita itu. Contohnya, kalau kamu mau naik pangkat, kamu orang Kristen ya? Iya. Kalau kamu naik jabatan, jual lah. Kamu berada kamu lah. Bukan satu pangkat yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau iman kita tidak terikat kepada harta, Yesuslah hartaku selama-lamanya. Amin. Tidak ada gunanya itu jabatan, harta jabatan, keuangan itu. Kita akan berkata, tidak. Yesuslah hartaku yang berharga selama-lamanya. Ada dulu waktu saya di pelayanan di Kala, di arah bukan Sidikalan ya, arah perdagangan sana, ada arah situ. Aduh, arah perdagangan ke sana. Kisaran. Nah ini hamba Tuhan ini pendeta ini. Jadi mereka ini dan suaminya ini kerja di kantor DPR. Ya, ternyata dipanggillah itu suaminya ini dan istrinya ini. Pak, saya kasih promosi buat Bapak. Apa itu Pak? Tapi ada syaratnya Pak. Bapak akan berkasih jabatan lebih tinggi, membawai semua di sini anak buahku, menaikkan pangkat Bapak. Tapi syaratnya apa? Bapak harus tinggalkan Yesus. Lama tahun ini Pak Gembala ini si gudang harta di dunia ini pun kau kasih sama saya, Pak. Mohon maaf Pak, tidak akan pernah saya tinggalkan Yesus. Saya tidak akan pernah. Si gudang dunia ini apapun itu, kalau mau kasih saya tidak akan pernah. Yesuslah harta kami yang berharga. Amin. Kalau orang itu muda kita mau mencari pekerjaan, kata dia mau apa? Karena kita kan mengikhlaskan musuh itu. Banyak godaan buat kita. Oh, kalau kau mau gantilah KTP-mu. Muslim. Nanti akan kerja bagus kamu di sini. Kau kasih dulu ini semua jabatan ini. Tapi syaratnya tuh. Tapi kalau imannya anak-anak, imannya suara-suara guru, langsung cepat. Wah ini keselamatan. Nah, dia nggak ingat bahwa Yesuslah keselamatan. Harta segala-galanya. Saya percaya jemaat Tuhan di sini juga adalah jemaat yang tidak terikat kepada harta dunia. Amin. Coba ngomong pikirannya. Jangan pernah terikat kepada harta dunia, ya. Bilang ngomong gitu. Jangan pernah terikat kepada harta, kepada uang, kepada mamon. Sekarang banyak orang dilihat. Nih nah, uang yang merah ini sebulan langsung malah. Aduh, kita mau shopping. Belanja ini, mau inilah, mau jalan-jalan, mau ini, aduh buat cepat sekali, aduh, tergoda kan? Akhirnya, dia bisa. Tapi di sini tidak ada seperti itu ya, amin? Ada jemaat yang setia, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai terikat. Gara-gara harta bisa berantem loh, bisa berkeluarga bisa berantem. Gara-gara setapak tanah, di bawah parang, kau langkah sedikit, ini parang melayang, pedang melayang, wah,
Bisa begitu. Sudah ini dibagi orang tuanya kan, bapak-bapaknya, inilah anakku, ini berantem, inilah anakku, inilah warisanmu. Ini jangan ganggu lagi, kan sudah kebagikan, baik. Ternyata abangnya kayak setuju. Lebih banyak sama ini. Kan saya yang bisa muda. Apa yang belum suami banyak ya? Gak boleh sama abang saya dibanyak. Sampai dibawa ke perkara. Wah, kasihan sekali. Dia tidak ingat harta kekayaan tidak bisa menjadi kebahagiaan, keselamatan dalam hidup ini. Itu sementara, nggak bisa kita bawa juga ke surga. Kenapa? Karena di surga di masa perak kita indah-indah. Itu kan yang berharga di dunia ini kan. Jadi selepas masa perak di bawah kaki kita itu. Makanya Tuhan mengatakan jangan terikat kepada harta mamon. Amin. Kita di surga itu baru. Masa itu lantainya itu kita injak-injak, gak berharga itu. Hanya Yesus harta yang berharga bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa berapa ini? Masih ada 10 poin. Ya, nggak 1 poin lagi. Sebentar lagi kita selesai. Gak lama-lama. Karena apa nanti datang nanti Pak Agus? Turunkan dia. Salibkan. Kelamaan. Turunkan. Besok lagi. Iya, sebenarnya nggak usah lama-lama kok, paling 30 menit, 40 menit pun lama. Kenapa? Kalau kekenyangan sudah, wah, gitu. Ya kan, lebih kurang-kurang, tambah lagi nanti, tambah lagi. Yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasih. Mari kita menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan. Amin. Nyangkal diri kita. Ini kan nggak bisa nyangkal dirinya orang kaya ini. Dia memikul salibnya dia. Untuk ikut Tuhan supaya kamu layak menjadi muridku masuk. Nggak bisa. Kita sangkal. Kita sangkal diri kita. Kita sangkal keinginan daging kita. Kita sangkal perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita itu gara-gara semua yang ada di dunia ini, karena dunia ini akan berlalu, di bumi hanguskan semuanya. Yang kita tempati ini nanti di akhir zaman tidak ada lagi. Di mana Sekarang Dewi? Gak ada lagi itu. Di mana Medan? Di mana Setangga? Di mana di Babel itu? Gak ada lagi. Dalam wahyu dikatakan, bumi ini akan di bumi hanguskan. Maka turunlah Yerusalem. Disitulah kumpul sama orang-orang percaya. Tapi ada penghiburan buat kita, yaitu sebelum Yerusalem baru, kita akan memerintah dalam wahyu itu. Kita akan memerintah 1000 tahun lamanya di dunia ini. Sebelum dihanguskan, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus sebagai raja 1000 tahun. Tidak ada lagi di sana perang, tidak ada lagi damai, tidak ada lagi di sana kejahatan. Damai sejahtera. Karena 1000 tahun itu iblis dipenjarakan. Jadi, semua orang-orang yang percaya, yang setia itu akan dibangkitkan. Yang mati itu di zaman dan perjanjian baru sampai sekarang, sampai Yesus datang, akan dibangkitkan. Yang mati itu pada kebangkitan pertama. Mereka akan dibangkitkan untuk dapat memerintah kerajaan 1000 tahun lamanya. Wah, itu penghiburan buat kita. Coba bayangkanlah 1000 tahun lama loh itu. Presiden kita cuma 2 periode. Berapa tahun? 10 tahun. Itu pun sudah enjoy dia. Sudah korupsi. Semua itu berapa? 34 tahun. Kita nanti 1000 tahun di dunia ini semua dihanguskan. Makanya kita terikat kepada dunia ini. Amin. Jangan. Kita akan sampai 3 dia menghukum anaknya karena sampai 3 dia menghukum istrinya karena kejam sekali dunia ini. Tapi semuanya adalah jemaat Tuhan di sini adalah jemaat yang tidak terikat kepada harta dunia.
bisa memikul beban, amin. Amin. Bisa memikul salibnya, menyangkal dirinya. Karena dikatakan di sini, dikatakan di dalam firman Tuhan, apa gunanya aku memiliki harta dunia ini kalau nyawaku hilang? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mari kalau kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dalam pekerjaan pelayanan kita, jangan sampai itu nomor satu dalam diri kita. Kenapa? Kalau itu nomor satu, kita sudah terikat kepada harta, keinginan dunia ini. Yang nomor satu prioritas kita adalah Tuhan Yesus Kristus selamanya. Amin. Inilah jaminan kehidupan kekal buat kita. Mari kita melakukan kehendak Allah sampai hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyangkal diri, memikul salib, tidak terikat kepada harta duniawi, tinggalkan kesombongan dalam diri kita. Maka kita akan masuk surga selamanya. Amin, Bapak Saudara. Setialah taatlah sampai akhir hidup kita. Tidak melihat manusia, tidak melihat orang, tidak melihat pendeta, tidak melihat kekayaan dunia ini. Kita bisa bekerja, kita bisa diberkati Tuhan, kita bisa sehat. Jangan sampai itu yang memudahkan iman kita, sehingga iman kita menjadi kandas di dunia ini. Jangan. Maka Yesus katakan, ketika aku datang, adakah aku dapat iman di bumi ini? Yesus melihat iman kita, apakah kita tetap percaya selama-lamanya kepada. Bukan dikatakan, ketika aku datang, adakah hartamu? Berapa hartamu? Berapa emasmu? Berapa uangmu? Itu bukan Tuhan tanya. Imanmu dan berapa jiwa kau bawa bagi Tuhan, berapa jiwa kau menangkan bagi Tuhan. Ini yang saya bagikan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebagai orang yang diberkati, yang dipulihkan Tuhan, jangan sampai kita tidak masuk surga. Ada orang sudah miskin, sudah melarat, sombong lagi, ada keterlaluan, gak tahu diri kan. Kalau orang kaya sombong, masih ada yang sombong kan? Sudah miskin, sudah melarat, sudah sakit-sakit, jangan seperti aku, gak ada seperti aku. Wah, kasihan sekali. Jangan ya, jangan. Mari kita tetap rendah hati dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Kita berikan kemuliaan, pujian hormat bagi Tuhan kita, Raja segala raja. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.